Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem organisasi kehidupan. Ini lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mencermati torso manusia atau organ tubuh bagian dalam dari ikan, katak, burung, atau kadal. Nah, jadi di sini nanti akan ditampilkan torso atau gambaran-gambaran organ-organ tubuh manusia dan juga hewan ya. Nah, untuk materi bahasannya di pertemuan ini kita akan membahas tentang organ dan sistem organ pada manusia. Lalu yang kedua, organ pada hewan. Hewannya itu nanti ada ikan, katak, burung, dan juga kadal. Nah, langsung aja yang pertama, organ dan sistem organ pada manusia. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang sel ya, seluler. Jadi, tingkat seluler itu sampai pada individu kan. Sebelum individu itu ada sistem organ, sebelumnya lagi ada organ. Jadi, organ menyusun sistem organ, kemudian sistem organ menyusun individu. Nah, di sini individunya adalah manusia. Nah, sistem organ yang akan kita bahas sistem organ, kemudian nanti kita bahas lagi satu persatuannya itu organ-organnya apa aja. Sistem organ yang ada pada manusia, yang pertama itu adalah sistem pencernaan. Nah, tampilannya seperti ini torsonya. Dalam sistem pencernaan, pertama kali manusia mencerna itu kan dimulai dari mulut. Jadi organnya adalah organnya yang pertama itu mulut. Kemudian masuk ke kerongkongan. Ini nama organ-organnya. Dari kerongkongan kemudian dikirim ke lambung. Lalu dari lambung makanan dicerna di usus halus. Nah, di usus halus ini diolah dengan bantuan enzim-enzim ada yang dari hati, ada dari empedu, ada dari pankreas. Jadi dari hati dikirim ke empedu, dari empedu dikirim ke usus halus, dari pankreas langsung dikirim ke usus halus. Jadi di usus halus ini menerima dari 3 organ lainnya, yaitu dari hati, empedu, tapi dari hati ini dikirim ke empedu dulu, dari empedu langsung ke usus halus, lalu dari pankreas langsung ke usus halus. Dari usus halus dilanjut lagi ke usus besar, lalu ke rektum dan dibuang sisanya ke anus gitu ya. Nah, untuk proses sistem pencernaan ini akan dibahas lebih lanjut di kelas 8. Jadi kita bahas dulu organ-organnya aja. Di sini sistem pencernaan ini adalah sistem organ. Organnya tadi ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, kemudian ada hati, empedu, dan pankreas, ada usus besar dan juga anus. Lanjut. Yang kedua adalah sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini dimulai dari masuk rongga hidung ya kan. Nah, rongga mulut ini tidak termasuk sistem pernafasan tapi memang cukup berperan terutama saat mengeluarkan karbon dioksida. Ada yang mengeluarkan lewat mulut gitu kan ya. Nah, dari rongga hidung udara masuk ke laring. Dari laring dia ke trakea. Nah, laring ini biasa juga kita sebut sebagai tenggorokan. Kalau kerongkongan faring, kalau laring tenggorokan. Nah, dari tenggorokan ini ke trakea ya. Sebenarnya laring dan trakea ini termasuk dalam tenggorokan. Jadi ini batang tenggorok. Terus ini cabang batang tenggorok, ada bronkus atau bronki di sini ya. Bisa bronki, bisa bronkus. Kemudian dia bercabang, bronkusnya bercabang menjadi bronkeolus. Di bronkeolus ini menempel alveolus yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas yang dibawa oleh darah. Jadi terjadi pertukaran gas itu di sini. Seperti itu. Jadi organ-organnya ada rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkeolus. Nah, ini bronkiolus, alveolus ini masuk ke dalam organ paru-paru ya. Jadi dia organ paru-paru organnya. Lalu yang ketiga adalah sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini organnya pertama dari jantung. Dari jantung memompa darah melalui pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya itu secara garis besar ada pembuluh darah arteri, vena, dan juga pembuluh kapiler. Dari arteri sendiri ada arteriol, ada aorta, ada arteri. Sedangkan untuk vena ada vena cava, ada venula dan ada udah itu aja. Vena cava dan venula dan juga vena ya. Terus ada di sini vena pulmonalis dan dan arteri pulmonalis kalau dalam bahasa Indonesia ya.
Pulmo itu artinya paru-paru karena dia mengirim darah ke paru-paru. Jadi pulmonalis vein atau vena pulmonalis dan arteri pulmonalis. Dan organ selanjutnya dari pembuluh darah, organnya adalah paru-paru untuk menukar oksigen dan karbon dioksida tadi yang dilakukan di paru-paru. Jadi paru-paru termasuk organ dari sistem pernapasan dan juga sistem peredaran darah. Berikutnya sistem saraf. Nah, kalau sistem saraf ini organnya adalah yang paling penting sel saraf itu ya, sel saraf yang paling berperan. Kemudian untuk organnya sendiri yang bekerja mengatur sarafnya atau sistem pusatnya itu adalah ini, otak dan juga sumsum tulang belakang. Otak berperan dalam gerakan yang secara sadar, kemudian sumsum tulang belakang ini untuk gerakan yang refleks. Misalnya tangan tiba-tiba terkena panas, kaget gitu. Nah, itu sistemnya itu sistem sarafnya informasinya dikirim ke sumsum tulang belakang. Tapi kalau misalnya mau misalnya mau nulis, megang pensil, itu dikirimnya ke otak. Terus ini sistem saraf tepi, ada saraf kranial dan juga saraf spinal. Kranial itu ada yang di bagian kepala, kalau saraf spinal itu ada di bagian rangka tulang belakang. Lanjut, yang kelima ada sistem ekskresi atau pembuangan sisa-sisa metabolisme ya, sisa metabolisme. Nah, di sini organnya yaitu ginjal. Jadi di sini adalah proses perombakan darah ya. Nama lain sistem ekskresi itu metabolisme itu kan perombakan darah. Darah di sini dicuci, disaring di ginjal, kemudian yang sudah tidak digunakan dibuang melalui ureter. Nah, dari ureter dikirim ke kantong kemih atau kandung kemih, lalu dibuang melalui uretra. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang keenam, sistem reproduksi. Pada pria yang sebelah kiri dan yang wanita sebelah kanan, di sini ada sperm duct atau tempat keluarnya sperma gitu ya, dikirimnya melalui sini, jalur yang ini. Kemudian ada penis dan juga ada testis. Untuk yang organ reproduksi wanita, di sini ada tuba fallopi, ada ovarium, ada 2 di sini, lalu ada uterus atau dinding rahim dan vagina. Lalu yang ketujuh ada sistem rangka atau tulang-tulang ya. Yang paling atas ada rangka kepala atau kita sebut sebagai tengkorak. Jadi tengkorak itu cuma kepala aja, bukan keseluruhan. Terus ada rangka badan, di sini ada tulang-tulang rusuk. Rangka anggota gerak ya di tangan dan juga di kaki. Jadi pembagian besarnya itu rangka kepala, rangka badan, tulang-tulang belakang, tulang rusuk. Lalu rangka anggota gerak ada yang di tangan dan ada yang di kaki. Kemudian sistem otot. Nah, sistem otot ini ada 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos bekerjanya tak sadar dan dia ada di organ-organ tubuh bagian dalam, di sistem pencernaan, sistem pernapasan, pokoknya yang gerakannya itu tidak kita sadari, tidak bisa kita kontrol untuk berhenti atau bergerak ya. Lalu otot lurik ini adalah otot-otot rangka ya yang ada di rangka anggota gerak kita, yang kalau kerjanya itu bisa kita atur. Misalnya tangan harus mengambil gelas, nah kita bisa memerintahkan dari otak tangannya itu harus bergerak, ototnya jadi bekerja gitu. Lalu otot jantung, ini otot yang paling tebal, adanya di jantung. Sistem kerjanya juga tak sadar sama seperti otot polos, tapi dia lebih kuat karena kerjanya vital. Selanjutnya sistem integumen atau sistem kulit. Nah, sistem kulit ini bagian-bagiannya yang paling luar ada rambut, lalu setelah rambut ada epidermis. Di sini ada lapisan kulit ari. Yang bawahnya di sini di bawahnya ada banyak namanya lapisan dermis ya. Jadi sebenarnya bagiannya itu ada epidermis, dermis dan hipodermis. Nah, dermis di sini bagian-bagiannya ada kelenjar minyak, ada akar rambut, lalu ada otot polos. Ini yang membuat
rambut kita kalau misalnya dingin dia merinding gitu. Kemudian ada juga kelenjar keringat. Nah, paling bawah di hipodermis, di sini ada lapisan lemak, ada sensor yang membuat kita bisa merasakan kalau misalnya tangannya ada semutnya yang jalan gitu, kita bisa rasa itu adalah sensor ya, saraf sensoriknya. Lalu ada pembuluh darah. Pembuluh vena itu lebih ada di luar daripada di pembuluh arteri. Pembuluh arteri itu lebih dalam. Seperti itu. Yang terakhir adalah sistem kelenjar endokrin. Ini sistem hormon. Di kepala kita di sini ada hipotalamus, pineal, pituitary, kemudian di bagian kerongkongan di sini ada kelenjar tiroid, ada paratiroid, ada thymus, kemudian di bagian dekat dengan ginjal di sini ada adrenals, hormon adrenalin, lalu ini ada di pankreas, islet of Langerhans. Nanti kita pelajari lagi saat pembahasan sistem endokrin ya. Lalu untuk perempuan di sini ada ovaris, ovarium, di ovarium, lalu di sini ada testis. Selanjutnya organ pada hewan. Yang pertama ikan. Nah, sebenarnya sama seperti manusia, hewan juga memiliki sistem-sistem organ yang banyak, tapi kita bahas satu-satu aja. Salah satu aja. Jadi di sini untuk ikan, nah coba perhatikan ini organ apa? Organ dari sistem pencernaan ya. Dari mulut, kemudian masuk sama ke kerongkongan juga. Lalu di sini ada pankreas, ada lambung, ada hati, ada kantong empedu. Lalu di sini masuk ke usus dan dibuang ke anus. Cuma mungkin lebih kompleks manusia karena ikan itu kan masuk ke dalam kelompok Pisces sedangkan manusia masuk ke dalam mamalia. Jadi Pisces itu lebih manusia itu lebih kompleks, mamalia itu lebih kompleks daripada ikan, daripada Pisces. Lalu yang kedua ada katak. Katak ini perwakilan dari kelompok amfibi, hewan yang hidup di darat dan di air. Ya, di sini kita lihat ini juga sama sistem pencernaan. Di sini dia masuk dari mulut makanannya ke kerongkongan, sama juga ke lambung juga, lalu ke usus juga ada pankreas, kantung empedu dan juga hati, dan dibuangnya melalui kloaka. Ini yang beda. Di sini anus dia dibuang melalui kloaka. Lalu yang ketiga ada burung. Burung ini perwakilan dari kelompok Aves, ya, Aves. Hampir dekat dengan manusia. Kalau ini sistem pernafasan, dari mana kita tahu? Dari paru-paru yang paling mudah gitu ya. Masuk dari lubang hidung, udara, lalu ke trakea, ke paru-paru. Di sini ada pundi-pundi udara atau yang namanya kantong udara anterior dan juga posterior, pundi-pundi udara. Ini yang membantu mereka tetap bisa bernafas saat terbang. Lalu yang terakhir ada kadal, perwakilan dari hewan melata ya, dari reptil. Nah, di sini sistem rangka ya, sistem rangka. Tengkorak bagian kepala sama, lalu di sini ada tulang belakang sama seperti manusia, ada tulang belikat, ada humerus, tulang belakang, tulang panggul, tulang rusuk, ada ulna, ada radius. Ulna dan radius ini ada di lengan juga sama di tangan ya, bukan lengan, ini lengannya. Di tangan sama seperti manusia, kemudian ada tulang telapak kaki, tulang jari, tulang betis, tulang paha, kurang lebih sama, tapi manusia lebih kompleks karena kadal itu masuk ke reptil, masih di bawahnya manusia juga, bukan mamalia. Jadi itu dia materi kita di bab sistem organisasi kehidupan, selesai sampai di sini. Sudah semuanya, insya Allah sudah terbahas semua. Nanti kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, semoga ilmu kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.